ketika semua laki-laki disunat sesuai dengan kesepakatan mereka dalam keadaan mereka masih sakit karena penyunatan tadi, seluruh anak-anak laki-laki di tempat itu atau di wilayah itu, anak-anak Yakub membunuh Hemor, Sikem dan semua laki-laki dan menjarah harta mereka. Ini di Alkitab nggak pernah ditutup-tutupi, nggak pernah. Sekalipun, makanya konsep kenabian itu harus dikelirkan dulu. Sebab kalau ini dibaca dalam konteks dan kacamata Muslim, wah masa Nabi kok seperti ini kan, seperti itu. Jadi persoalannya ide kenabian itu sendiri kan berbeda antara Yahudi Kristen dan Islam. Nah itu harus clear ya, kalau dalam Islam itu digambarkan bahwa Lot itu nabi, padahal dalam iman Kristen Lot bukan nabi. Nah Janganlah seperti ini takut, harus clear. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Mengenai situasi di mana Yakub dan keluarga besarnya setelah dia pindah dari Mesopotamia, lalu dia tiba di daerah Kanaan, dan disitulah sebetulnya terjadinya dinamika yang luar biasa di tempat itu, ya, karena bukan berarti konflik-konflik itu mereda, tetapi Tuhan mengajarkan kepada Yakub dan keluarganya peristiwa-peristiwa kehidupan yang penuh dengan kompetisi bahkan kekerasan yang dia alami sebelum maupun saat dia meninggalkan Mesopotamia dan dia berada di Sikem. Jadi itu mulai dari konfliknya dengan Laban yang tidak lain mertua dan pamannya sendiri, lalu konfliknya dengan Esau kakaknya yang melatar belakangi dia harus pindah ke Mesopotamia atas restu dari Ribka orang tuanya, sampai itu nanti kemudian seperti kita pelajari sebelumnya, sudah terjadi perkembangan-perkembangan baru yang luar biasa di mana Tuhan mendidik keluarga ini. Sudah berdamai dengan Laban dan Laban berakhir memberkati cucu dan anak-anaknya. Kemudian juga bertemu kembali dengan Esau dan keduanya kemudian berdamai, lalu saling mengampuni. Ini luar biasa. Dan pada akhir dari kajian kita nanti, yaitu pasal 36, itu setelah pasal sebelumnya itu mencatat tentang Toledot Yaakov, yaitu silsilah Yakub, ya, maka pasal 36 itu bicara tentang silsilah Esau dan kemudian persebaran antara dua keturunan itu. Keturunan Yakub yang kemudian menjadi Israel, Bani Israel, dan keturunan Esau yang menjadi Bani Edom. Nah, disitulah digambarkan bagaimana nanti pertobatan Esau sehingga Tuhan menjadikan keturunan Esau itu berjaya sebagai kerajaan sebelum Israel sendiri berjaya sebagai kerajaan. Tetapi melewati sebuah dinamika yang luar biasa karena itu harus berhadapan dengan bagaimana perjumpaan antar bangsa-bangsa tetangga, kebudayaan yang berbeda, dan secara khusus adalah iman yang berbeda. Nah, hijrahnya Yakub ke Sikem menjadi awal tragedi besar, di mana Dina putrinya itu diperkosa oleh Sikem yang sebenarnya mencintainya. Maka saya memberi judul pasal ini adalah antara cinta yang salah dan harga diri yang terkoyak, sehingga melahirkan pembunuhan besar-besaran. Nah, cinta yang salah ya, yang dilampiaskan dengan cara yang secara moral itu sangat mengoyak harga diri bangsa Israel, khususnya yang diwakili oleh anak-anak Yakub. Nah, kemudian padahal sebetulnya digambarkan dalam narasi ini, orang tua dari Sikem itu sebetulnya mendatangi Yakub, ya, Hemor namanya, lalu merundingkan perkawinan dengan
anaknya antara Sikem dengan Dina, putri Yakub. Kemudian dalam Kejadian pasal 34 ayat 1 itu tidak disebutkan berapa umur Dina. Karena memang ini salah satu kesulitan di dalam apa namanya belajar Alkitab ya. Tetapi kalau kita secara cermat mengikuti angka-angka tahun, peristiwa-peristiwa, tentu dengan melihat background kebudayaannya, justru Alkitab itu adalah buku yang paling lengkap berbicara tentang sejarah yang dikemukakannya. Ya, meskipun pasal 34 ayat 1 itu dia bicara tentang umur Dina, tetapi bisa diperkirakan seperti ini. Mereka meninggalkan Haran, ya, usianya kira-kira usia Dina kira-kira 5 atau 6 tahun. Dengan hitungan bagaimana? Sebab Dina itu dilahirkan sebagai putra ke-6 dari Lea. Putri ya, dia akan Israel jumlahnya 12 plus 1 perempuan. Nah, dalam budaya patrilineal, budaya Semitik secara khusus, perempuan memang tidak muncul dalam silsilah. Karena itu sekalipun Ismail punya anak yang namanya Mahalat atau Basmat, tetapi tidak muncul dalam silsilah. Begitu juga 12 suku Israel, sekalipun ada anak perempuan yang namanya Dina, tapi tidak muncul dalam silsilah. Mengapa? Karena dalam budaya Timur Tengah kuno, sampai hari ini bahkan, anak laki-laki itu adalah meneruskan marga dari keluarga itu. Maka sampai hari ini, ibu atau bapak itu disebut dengan anak laki-laki sulung yang pertama. Misalnya, Presiden Mahmud Abbas di Palestina, itu disebut Abu Mazen, karena anak sulungnya namanya Mazen. Misalnya seperti itu. Bu Safa misalnya, karena anak sulung kami namanya Akhen, dia disebut Ummu Akhen. Sekalipun mungkin orang memiliki anak pertama itu adalah perempuan, tetapi yang disebut selalu anaknya laki-laki. Ini adalah merupakan barometer kebudayaan Timur Tengah. Makanya pada tulah yang ke-10 itu anak-anak sulung mati. Karena kesulungan itu adalah meneruskan generasi. Nah ini kalau dipahami menurut budaya barat yang tidak ketemu. Makanya banyak orang-orang yang sebetulnya tidak mengerti apa-apa, membaca teks Alkitab secara salah. Lalu kemudian menyerang. Nah ya seperti ini harus diampuni, tetapi juga didoakan supaya otaknya di-upgrade lagi, supaya dia bisa berpikir secara benar ya. Nah, kemudian karena dia umur sekitar 5-6 tahun tadi, dihitungnya bagaimana? Dina lahir adalah anak dari Lea yang ke-6. Nah, sedangkan Yakub tinggal di Haran itu 20 tahun. 7 tahun plus 7 tahun 14, dia bekerja 6 tahun lagi sehingga 20 tahun. Nah, maka bisa dikira-kira anak yang lahir dari urutan ke-6 itu kira-kira memerlukan waktu berapa tahun. Maka kira-kira bisa diperkirakan ketika dia meninggalkan Mesopotamia itu 6 tahun, ya kira-kira usianya 15 sampai 16 tahun. Nah, ketika Hemor merundingkan rencana perkawinan antara Sikem dengan Dina yang sudah dicemarinya, anak laki-laki Yakub mengajukan syarat bahwa Sikem harus disunat. Kejadian pasal 34 ayat 13 sampai 17. Karena sunat adalah perjanjian Abraham dengan Tuhan. Dan Hemor pun setuju. Bahkan dia memberikan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bangsa Israel, ya artinya keturunan Yakub itu untuk tinggal di tempatnya. Jadi Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Ini ayat 9. Ayat 6. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari Padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang-orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang
Demikian itu tidak patut dilakukan. Jadi ini antara cinta yang salah dengan harga diri yang terkoyak. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya sebagai istrinya. Dan biarlah kita ambil mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan berkata kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berikanlah gadis itu kepadaku sebagai istriku. Ini kan sebetulnya memang dilandasi oleh cinta. Dilandasi benar-benar dia ingin bertanggung jawab untuk calon mempelainya tadi. Nah, tapi kemudian antara cinta yang salah dengan harga diri yang terkoyak tadi ternyata dalam peristiwa ini tidak bisa didamaikan. Nah, yang berikutnya itu ada unsur iman, di mana pada teks ini dia mengatakan bahwa syaratnya ayat 15, kami dapat menyetujui permintaanmu, kamu harus sama seperti kami. Nah, itu soal keagamaan dan kebudayaan. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Nah, ini sebetulnya hatinya masih membara, dia marah kan. Kemudian apa yang terjadi? Syarat yang diajukan anak-anak Yakub meskipun itu tipu muslihat, ya disetujui dalam kemarahan karena kehormatan dan harga diri yang terkoyak tadi. Pada hari ketiga ketika semua laki-laki disunat sesuai dengan kesepakatan mereka, dalam keadaan mereka masih sakit karena penyunatan tadi, seluruh anak-anak laki-laki di tempat itu atau di wilayah itu, anak-anak Yakub membunuh Hemor, Sikem dan semua laki-laki dan menjarah harta mereka. Ini di Alkitab nggak pernah ditutup-tutupi, nggak pernah sekalipun. Makanya konsep kenabian itu harus dikelirkan dulu, sebab kalau ini dibaca dalam konteks dan kacamata Muslim, wah masa Nabi kok seperti ini kan, seperti itu. Jadi persoalannya ide kenabian itu sendiri kan berbeda antara Yahudi Kristen dan Islam. Nah itu harus clear ya, kalau dalam Islam itu digambarkan bahwa Lot itu Nabi, padahal dalam iman Kristen Lot bukan Nabi. Nah seperti ini harus clear. Nah kemudian salah satu dari wilayah yang netral itu adalah wilayah sejarah dan arkeologi. Jadi satu contoh ya misalnya. Banyak tulisan-tulisan polemik yang menyerang Alkitab. Misalnya kisah tentang Lot yang berbuat tidak senonoh dengan anak-anaknya. Dan itu melahirkan generasi yang namanya Bani Amon ya dan Bani Moab. Kemudian itu kan menjadi satu-satunya data sejarah tentang Yordan sebetulnya. Tidak ada data sejarah yang begitu runut seperti kitab suci. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kitab suci ini ditolak, Alkitab dalam ini ditolak, dihina atau dilecehkan, bagaimana kita bisa menulis sejarah sekarang? Karena ada sejarah umum yang mana? Misalnya ada prasasti yang ditemukan di Yordan, iya. Tapi itu kan fragmentaristik, terpisah-pisah, tidak utuh. Merangkainya bagaimana? Merangkainya dengan Alkitab juga. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Yordan, tanyalah kepada para guide-guide di sana itu. Salah satu sekolah turisme itu yang dibaca adalah Alkitab, sekalipun dia bukan orang Kristen. Ini contoh, karena apa?
tanpa kitab suci yang urut seperti kita ya Alkitab ini, yang kronologi seperti Alkitab, kita tidak membuat kronologi sejarah. Nah, itu yang terjadi misalnya khususnya di Timur Tengah. Nah, tapi yang terjadi kan Alkitab itu dituduh palsu, kemudian hal-hal yang tidak diketahui dipaksa menurut pola pikirnya dia kan itu kan. Nah, misalnya orang tidak sadar seperti yang kemarin kita bahas bagaimana istri seorang nabi yaitu Yakub mencuri terafim ayahnya. Padahal terafim itu disebut Elohai, ilah-ilahku. Bagaimana ini bisa dipahami? Ya, kan situasinya beda. Itu kejadian kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi mau dipahami sekarang. Padahal terafim itu tidak hanya dalam makna berhala keluarga, memang unsur itu ada, tetapi lebih daripada itu yang dipikirkan Rahel bukan itu sebetulnya. Yang dipikirkan Rahel adalah bagaimana dia menjamin kehidupan suaminya, hak-hak suaminya, karena adik-adiknya yang laki-laki mulai tidak aman karena kehadiran suami Rahel di situ. Karena terafim itu adalah bukti kepemilikan pada zaman kuno. Nah, kemarin kita membahas, kalau dalam mata uang Majapahit misalnya ada gambarnya Dewa Siwa, toh itu orang-orang muslim di pesisir yang datang itu kan pasti pakai mata uang Majapahit. Bukan berarti orang non-Hindu itu menyembah Dewa Siwa kan, waktu itu mata uang. Seperti itu kira-kira. Nah, itu salah satu kendala di dalam kita tidak bisa melakukan dialog yang baik kalau memaksakan paradigma yang seperti ini. Dan bukan hanya dialog yang baik, tapi ini benar-benar sesuatu yang tidak saintifik, tidak ilmiah. Lalu setelah terjadi pembunuhan besar-besaran dan penjarahan oleh anak-anak Yakub, ingat, bukan berarti Alkitab menyuruh penjarahan, bukan berarti Alkitab menyuruh pembunuhan, tidak. Ayat ini adalah ayat yang sifatnya informatif, bukan sifatnya sebagai hukum. Tidak pernah dikatakan bahwa setiap ayat dalam Alkitab itu dijadikan hukum, tidak ada. Itu informatif karena memuat informasi sejarah. Nah, bagaimana sikap Yakub sendiri itu akan tampak. Kamu telah mencelakai aku. Ayat 30. Dan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Di ayat di informasi berikutnya Yakub mengatakan kekuatan kita ini tidak sebanding dengan kekuatan besar mereka. Bagaimana resikonya yang harus dialami dengan perbuatanmu ini. Nah, kemudian mengapa, jawabannya apa dari anak-anak Yakub? Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Jawab mereka, Tuhan turun tangan, Yakub diperintahkan ke Betel. Jadi sekalipun manusia itu penuh kelemahan, ya, tetapi ternyata providensia Allah, pemeliharaan Allah itu selalu terjadi dalam sepanjang abad apabila manusia itu menyeru kepadanya. Di situ dengan segala kelemahan dan kelebihannya, sosok Yakub ini dipresentasikan di dalam kisah yang begitu menarik dalam kitab suci ini. Nah, kemudian Yakub diperintahkan ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Allah. Pada ini mulai dari pasal berikutnya ya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan memberikan pelajaran. Seperti dahulu kamu lari dari Esau kakakmu dan aku tetap menyertai engkau. Sekarang kamu akan mengalami masa bahaya yang sama, bahkan lebih daripada itu karena berhadapan dengan bangsa asing yang tidak kamu kenal. Tetapi kamu harus taat, tinggalkanlah tempat ini, ya, kata yang disebut bersiaplah, pergilah ke Betel. Itu sebetulnya vinakumah, bangunlah, ya. Vina eleh Betel, dan pergilah ke Betel. Dan kemudian dirikanlah mezbah.
Lael bagi Elohim, bagi Allah. Marilah bangun dan pergi ke Betel, aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah. Ini tekadnya Yakub, ya. Kemudian apa yang harus diperintahkan Tuhan ketika Yakub memberi dirinya untuk taat kepada Tuhan dan mendirikan Betel di sana. Di situ sebetulnya ada deklarasi tentang emunat hayikhut, tentang monoteisme, di mana itu awal dari pemurnian keluarga Yakub ini. Lalu dikisahkan ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi dia memerintahkan sebagai seorang pemimpin dari keluarga itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Kata yang diterjemahkan di situ adalah Wayomer Yaakov, dan berkatalah Yakub el Bito, kepada rumahnya, seluruh isi rumahnya. VL kal asr imu, dan seluruh yang ada padanya. Jadi artinya yang menyertainya, baik itu adalah keluarganya maupun para anak-anaknya, terus kemudian keluarga besarnya itu. Lalu dia mengatakan begini, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jauhkanlah dewa-dewa asing, hasiru et iluhi hanikar, iluhe hanikar, ilah-ilah yang asing, sembahan-sembahan yang asing. Kemudian yang ada di antara kamu, asher bito kihem, wi hitaharu, dan bertaharatlah. Ya, kata tahir ya, berasal sama antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani di sini. Dan tahirkanlah dirimu, lalu tukarlah pakaianmu. Nah, tukarlah pakaianmu itu semua yang dianggap cemar karena penyembahan kepada berhala atau yang disebut dengan Abu Dzarah itu harus dibuang. Makanya ketika bait suci itu ditahirkan pada saat Makabe, ya, seperti yang tercatat dalam kitab 1 dan 2 Makabe itu, yang oleh Yesus diperingati di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 22, penahbisan bait Allah. Maka ketika bangsa Israel waktu itu bisa lepas dari penindasan asing, lalu ditahirkan semua bejana-bejana di bait Allah itu. Itulah yang dikenal dengan perayaan Hanukkah. Ya, Hanukkah itu diperingati sampai sekarang, musim dingin tanggal 25 bulan Kislev. Itu terjadi nanti setelah jauh setelah masa Yakub ini, pada sama Makabe itu abad ketiga sebelum Masehi. Abad kedua sebelum Masehi, sorry. Kemudian apa reaksinya? Ayat 4. Seluruh keluarganya dan orang-orang yang beserta dengan dia itu menyerahkan kepada Yakub dewa-dewa asing dan anting-anting di telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan ini lihat, kedahsyatan Allah, ya, hitat Elohim, menyertai kota-kota sekeliling mereka. Sehingga ketika anak-anak Yakub itu berjalan meninggalkan tempat itu, dia tidak terkejar oleh musuh-musuhnya. Jadi di sini emunat hayikhut, iman kepada keesaan Allah itu mengandung konsekuensi etis, bukan sekedar menghafalkan Allah itu esa, tapi berbuat sesuai dengan tuntutan menguduskan Tuhan di atas segala yang lain yang diloyali oleh manusia itu. Nah, kemudian Yakub sampai di Luz, di kota Kanaan, yaitu Betel. Dan dia mendirikan mesbah di situ dan dinamakan El Betel. El itu artinya Allah, Elohim. Betel, rumah Allah, artinya Allah yang menyatakan diri di tempat itu. Allah dari Betel. Ya.
ketika dia dikejar kakaknya dahulu, dan ini sebetulnya Yakub di battle untuk yang kedua kalinya. Yang pertama itu ketika dia dikejar Esau yang sudah kita pelajari dalam pasal dan ayat-ayat sebelumnya. Lalu Kejadian 35 ayat 8, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah dia di hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai di situ adalah Alon Bahut, yang artinya dalam terjemahan lain adalah pohon besar penangisan. Sebetulnya pohon besar di sini sebetulnya adalah pohon terbantin, pohon oak, penangisan. Lalu Tuhan menegaskan kembali pergantian namanya. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, karena dia yang bergulat dengan Allah dan manusia dan dia menang. Sekali lagi, bergulat dengan Allah itu bukan berarti gelut karo Gusti Allah, bukan itu. Ini kadang-kadang orang membaca ayat-ayat yang sifatnya metafor itu dipahami dengan pemahaman yang sederhana sekali, yang bacaannya hanya satu zaman, bukunya hanya satu bahasa atau satu kitab. Ya, ini cara pikir yang menurut saya tidak ilmiah ya, karena dia ini terkotak dengan metode dan zaman tertentu, dan itu tentu beda ya hasilnya. Nah, kemudian Tuhan menjanjikan kembali atau membarui apa yang pernah disampaikannya kepada Abraham, Ishak, dan sekarang kepada Yakub, bahwa dia akan menjadikan sebagai bangsa yang besar dan akan memberikan tanah yang dijanjikan sebelumnya kepada Abraham, mulai dari pemanggilan Abraham sampai dicatat pemanggilan Abraham itu dalam Kejadian 12 sampai kemudian Kejadian 22 setelah dia mengorbankan Ishak dengan taat, lalu Tuhan kembali membarui perjanjiannya, dan sekarang setelah perjanjian itu disampaikan kepada Ishak, sekarang disampaikan kepada Yakub. Nah, setelah Allah naik meninggalkan Yakub, sekali lagi Allah naik di sini jangan digambarkan bahwa Allah meninggalkan ruang tertentu memasuki ruang yang lain. Kalau seperti itu kan berarti Allah tidak omnipresent, tidak maha hadir. Jadi sekali-kali bertobatlah dengan membayangkan Tuhan seperti Pak D kita, seperti orang-orang sekeliling kita. Itu pola pikir yang menurut saya ya memang tidak bisa sederhana. Ya, hal seperti ini kan bisa membedakan antara satu Tuhan dengan satu benda. Maka naiklah Allah artinya pernyataan Allah itu selesai kepada Yakub, dan Yakub tidak bertemu lagi secara pengalaman dengan Tuhan itu karena sudah dirasa cukup. Tuhan naik meninggalkan Yakub, maka Yakub kemudian mendirikan tugu di tempat itu, pilar di tempat itu, tugu batu, lalu menaikkan kurban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Tempat itu dinamainya Bet-El, rumah Tuhan atau rumah Allah. Nah, saudara-saudara, kemudian episodenya itu dilanjutkan ya dengan kelahiran Benyamin. Nah, itu disebutkan di dalam mulai dari ayat 15 ya, mulai dari 15. Mulai dari ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Bet-El. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinlah itu sangat sukar. Persalinan itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamakan Ben-Yamin. Jadi Rahel melahirkan Benyamin, dia wafat di perjalanan itu. Ketika itu kemudian dia sebelum wafat itu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia menyebutnya putra kesakitanku, Ben-Oni, putra kesusahanku. Namun Yakub memanggil dengan Ben-Yamin. Yamin itu artinya
kanan. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab itu sama. Yamin itu kanan. Ya, kalau duduk di sebelah kanan, ya misalnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu, ya sekali lagi jangan dibayangkan di surga ada 2 kursi. Ya ini juga kadang-kadang itu hal-hal yang paling sederhana. Orang Kristen pun itu kadang-kadang bingung. Nah, ini yang salah siapa sebetulnya? Padahal itu kan apa ya, teologi standar yang semestinya harus dipahami oleh semua jemaat. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti di surga ada 2 kursi. Lah kemudian ketika Allah duduk di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan, bayangannya seperti itu. Kayak nonton bioskop, bukan seperti itu. Ya, karena bait Allah itu menghadap ke timur, istana Daud itu ada di sebelah kanan, ruangan Maha Kudus yang adalah representasi kehadiran ilahi. Maka duduk di sebelah kanan artinya kamu akan menjadi raja kekal di takhta yang kekal ini untuk selamanya. Nah, kata yamin itu artinya tangan kanan, perkenan, prioritas. Maka Benyamin artinya anak yang yang diprioritaskan, anak dari tangan kanan. Kalau kiri itu yasar atau ya simal, dan itu gambaran tentang yang tidak diperkenan. Sebagai perbandingan, kalau di dalam Al-Quran itu pada akhir zaman ada umat yang tidak diperkenan Tuhan disebut sebagai ashabul yasar atau ashabus simal, yaitu golongan kiri, menerima kitab sebelah kiri, itu dihisapkan neraka karena kakean dosa. Tapi satunya ashabul yamin, golongan kanan, itu juga perumpamaan. Jadi kadang-kadang ketika orang itu memahami teks agama yang berbeda, kitab sucinya sendiri tidak dipahami, tapi nyerang kitab suci orang lain itu loh. Yang seperti ini saya harus bicara terus terang, ini bukan saya sama sekali tidak pernah nyerang agama lain, tetapi ketika iman Kristen disalahpahami harus ada hak jawab. Tetapi juga kadang-kadang salahnya Kristen sendiri, wong imannya terlalu apa ya, terlalu instan itu loh. Jadi orang tidak kemudian tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan kepada orang lain. Rahel kemudian dikuburkan di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, ya. Jadi ungkapan itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Membuktikan ini kan zamannya Musa ditulis ya. Pada sampai zaman Musa itu tempat itu dikenal luas oleh masyarakat. Jadi tempat di mana Rahel itu dikuburkan dan juga Yakub memberikan penanda tugu di atas kubur itu dikenal sampai zaman Musa. Nah, itulah yang sekarang ini kemudian di apa namanya Bethlehem, yaitu ini kuburannya sekarang ini. Di atasnya itu ada menorah ya, kaki Dian bercabang 7 itu, lalu ada kubah itu. Ini kira-kira masa Turki itu diperbaiki ya. Kemudian disebut Kever Rahel. Kever Rahel itu kubur Rahel, bahasa Arabnya kubur Rahel. Nah, tempat itu zaman Musa dikenal. Artinya sampai hari ini, sampai Musa menulis itu, dikenal luas oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya, mengapa Yakub menguburkan Rahel di sisi jalan Efrata, bukan di Hebron, tempat di mana bapa leluhurnya berkumpul? Nah, ini kita sudah memasuki tradisi Yahudi ini. Penafsiran orang Yahudi, kita selalu membandingkan seperti itu supaya kekristenan tidak kehilangan juga akar bahasa asli, meskipun harus dibandingkan ya. Tafsir Yahudi itu Yahudi dari abad keberapa gitu ya. Seperti itu kira-kira. Tapi paling tidak kita bisa membandingkan. Menurut tradisi Yahudi, Yakub telah menubuatkan kehancuran Baitul Maqdis, Bet Hamikdas, bahasa Ibraninya Baitul Maqdis bahasa Arab, pada tahun 432 sebelum Masehi. Dan Bani Israel dibuang ke Babel. Nah, itu menurut tafsiran Yahudi ini. Dalam perjalanan ke Babel, mereka melewati kubur Rahel dan memanggil-manggil ibu mereka. Jadi seolah-olah Bani Israel itu lapor kepada orang tuanya yang dimakamkan di situ. Lihatlah penderitaan kami, lihatlah penderitaan kami, gitu kira-kira.
Maka ditulis oleh Nabi Yeremia, nah, karena konteksnya memang itu ya, dengar di Rama, kini kota Ramalah, Ramalah itu ibu kota Palestina sekarang. Ada ratap tangis, Rahel menangisi anak-anaknya, dan seterusnya. Lalu Tuhan berfirman, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari air mata, sebab jerih payah ayahmu ada ganjaran. Intinya, seperti disebutkan dalam ayat 17, masih ada hari depan. Itu digambarkan dengan sangat haru sekali. Bahkan sekarang ini kalau Anda mengunjungi kubur Rahel itu pada masa-masa perayaan tertentu, itu suasananya memang ya mirip dengan suasana tembok ratapan, karena kubur Rahel ini juga salah satu tempat suci selain tembok ratapan, sisa dari Bait Allah zaman Yesus, kemudian Hebron, kuburan Abraham, kuburan Sarah, ya, kemudian kubur Rahel ini, ya. Para bapak leluhur Israel juga memohon kepada Tuhan. Nah, ini Midras ini. Namun Midras itu semacam komentari Yahudi tentang kitab-kitab tertentu, ya. Namun Tuhan diam. Para leluhur Israel termasuk Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, ya, memohon kepada Tuhan. Namun Tuhan diam. Sampai Rahel mengadu dan akhirnya mendapat janji penebusan kembali. Ketika Rahel berdoa, ya penguasa semesta, serunya, pertimbangkanlah apa yang kulakukan untuk saudariku Lea. Yakub telah bekerja kepada ayahku, namun saat aku berhak memasuki kanopi perkawinanku, ayahku membawa Lea ke dalam kemahnya. Aku tidak terima, tetapi aku memberi kata sandi kepada suamiku Yakub untuk mencegah pengantin lain berbagi denganku. Bangkitlah, tolonglah ya Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, untukmu Rahel, aku akan membawa Israel kembali ke tanah mereka. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari tafsiran Yahudi ini, ya? Yang pertama-tama yang bisa kita pelajari, nanti ada hubungannya dengan Mesias. Yang pertama-tama bahwa kubur Rahel itu menjadi simbol pengaduan bagi orang Yahudi pada masa dia menjalani pembuangan. Makanya di dalam tafsir-tafsir Yahudi, dalam aliran apapun, ya, rabi-rabi manapun termasuk rabi-rabi modern sekarang, itu mengaitkan kubur Rahel dengan janji keselamatan. Mengaitkan peristiwa Rahel itu dengan janji keselamatan. Rahel lah yang dijawab doanya oleh Tuhan. Ya, saya ketika menyampaikan yang begini, yang teman-teman yang biasanya membaca dan mendengarkan khotbah-khotbah gereja karismatik atau Protestan yang bebas, ya mesti harus jujur mengakui bahwa kita ini harus mengalami lompatan budaya, lompatan sejarah yang panjang sekali. Sehingga ketika saya membaca tafsir-tafsir Yahudi ini bukan untuk ke-Yahudi-Yahudian, tidak. Tapi menunjukkan bahwa tafsiran-tafsiran Kristen nantinya itu bukan tafsiran sembarangan gitu loh. Tapi memiliki kesinambungan atau minimum adalah paralel dengan pemahaman orang Yahudi sampai sekarang. Ini untuk mencegah pembajakan Alkitab dari tafsir semau sendiri. Gitu loh. Nah, saudara-saudara, jadi kenapa Rahel dijawab doanya? Tuhan saya kira melihat bagaimana peristiwa Rahel sebelumnya, ya. Rahel mencintai Yakub dan Yakub sangat mencintai Rahel. Tetapi karena benturan dengan adat budaya Mesopotamia bahwa seorang adik tidak bisa mendahului untuk kawin sebelum kakaknya kawin. Akhirnya itu tidak lazim di sini, kata Laban. Diambillah Lea. Setelah pagi dia tahu itu ternyata bukan Rahel. Yakub protes, bekerjalah 7 tahun lagi untuk mendapatkan adiknya, kan gitu kan? Maka 7 tambah 7, 14 tahun. Yakub pun masih harus 6 tahun bekerja untuk dia mendapatkan upah dari mertuanya tadi. Nah,
Ini antara cinta Rahel Yakub dengan bagaimana dia bertabrakan dengan tradisi, bertabrakan dengan adat yang dia tidak bisa lawan itu loh. Dan itu adalah proses yang harus dijalani oleh para patriark ini sampai muncul kisah ini. Dan apakah berarti Tuhan hanya membela Rahel tanpa mempertimbangkan nasibnya Lea? Tidak pula. Itulah sebabnya ketika kita belajar minggu lalu, Lea kandungannya disuburkan, Rahel sementara ditutup. Karena apa? Tuhan juga tidak ingin Lea didolimi oleh kasus karena dia tidak atau kurang dicintai oleh Yakub. Gitu loh. Jadi Tuhan selalu berpihak pada mereka yang tersingkir, mereka yang terdolimi, ya, yang di luar kemampuan dia. Dan itu menarik sekali. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan memberikan providensia, memberikan pemeliharaan. Makanya dalam kasus ini saya membaca ini pun terharu sebetulnya kalau membaca kisah-kisah seperti ini, membayangkan ya. Kemudian ketika Rahel itu mengatakan, wahai penguasa semesta, pertimbangkanlah apa yang kulakukan untuk saudariku dulu, kira-kira seperti itu. Dan Tuhan berkata, untukmu Rahel, aku akan membawa Israel kembali ke tanah mereka. Membawa Israel kembali ke tanah mereka, itu adalah janji penebusan. Karena apa? Itu kan gambaran bagaimana Israel ditebus dari pembuangan. Nah, lalu kematian Rahel karena mencuri terafim ayahnya, apa itu bisa dianggap berhala? Kalau kita bandingkan dengan tulisannya Rasi juga, karena Rasi yang mengatakan bahwa Rabi Rasi, itu Rabi abad pertengahan, kadang-kadang mengkonotasikan pencurian terafim itu dengan penyembahan berhala. Padahal minggu kemarin kita sudah bahas, ada aspek yuridis, ada aspek teologis. Aspek yuridisnya selama ini kenapa tidak dilihat? Karena Rabi Rasi pun ketika menafsir teks Taurat itu kan belum ditemukan arkeologi Timur Tengah. Bahwa ternyata terafim itu bukan sekedar berhala, tetapi itu alat bukti kepemilikan, ya. Baik itu adalah hak-hak seorang laki-laki yang ditunjuk dalam keluarga, karena Yakub itu kemungkinan besar diangkat menjadi anak adopsi selain menantunya, karena Laban belum punya anak laki-laki, dan setelah Laban punya anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya dalam Alkitab, kemudian itu terjadi konflik, gitu loh. Lah, Rahel ingin menjamin hak suaminya, sudah bercerih bayar seperti itu, dia diperlakukan juga seperti pegawai oleh mertuanya sendiri. Lalu enak saja itu adik-adik saya yang muncul hanya karena dia laki-laki, kemudian harus menukar semua hak suami saya. Diambillah terafim itu. Karena terafim itu menurut prasasti-prasasti yang ditemukan sejaman dengan Nabi Yakub itu merupakan alat bukti di pengadilan. Siapa yang memegang terafim itu, maka dia akan memenangkan perkara. Nah, oleh karena itu, ya kalau terafim itu dipahami sebagai berhala, ya itu separuh lah. Ya, bukan sepenuhnya. Karena terbukti apa? Dalam tulisan-tulisan yang lain itu, Rahel doanya dijawab dan janji penebusan diberikan, ya. Dan kemudian memang Rabi Rasi menafsirkan itu sebagai kutukan Yakub, karena ketika ini kita kilas balik ya, pasal 31 yang kemarin kita bahas, silahkan kamu geledah tempat saya, kira-kira seperti itu kalau bahasa bebasnya. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, kata Yakub kepada Laban, janganlah ia hidup lagi. Kalau seandainya memang dewa-dewamu itu dibawa oleh aku atau keluargaku, jangan ia hidup lagi. Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Kan gitu kan? Nah, ini oleh Rabi Rasi atau banyak juga penafsir-penafsir Kristen yang menganggap bahwa matinya Rahel karena kutukan itu tadi. Gitu loh. Ya, mungkin saja tafsiran itu ada benernya lah, tapi soal kasih Tuhan kepada Rahel, janji penebusan kepadanya, fakta-fakta hukum sejaman itu yang menunjukkan bahwa mungkin motivasi Rahel bukan lagi itu adalah
dewa-dewa yang mungkin bagi Laban itu ya yuridis maupun teologis, ya dewa-dewa maupun itu adalah harta atau posisi atau kedudukan sesuai dengan fungsi terafim. Tetapi bagi Lea mungkin itu hanya fungsi yuridisnya yang diambil. Dan Alkitab juga tidak mengatakan bahwa terafimnya diserahkan. Yang diserahkan adalah anting-anting kan, gitu loh. Jadi saya memandang ya meskipun sebetulnya perbedaan seperti ini bukan perbedaan yang terlalu apa ya, menyangkut tentang misalnya perbedaan kalau kita baca Trinitas itu mutlak kalau itu. Karena itu adalah ajaran Bapak gereja yang tidak pernah putus dari masa ke masa. Tapi kalau soal begini itu kita boleh agak longgar lah. Tapi artinya lebih memaknai konteks yang sebenarnya bukan semua buku kitab suci itu semua persoalan teologi saja. Ada persoalan hukum, ada persoalan sosial yang harus dibedah. Jadi terafim tidak hanya bermakna teologis sebagai berhala, sekalipun fungsinya bisa seperti itu. Tetapi juga hukum kepemilikan. Jadi Rahel bukan dikutuk, buktinya doanya dijawab. Dan karena penderitaannya orang Yahudi dan Kristen menghubungkan dengan kedatangan Mesias. Lukas mengaitkan dengan pembunuhan anak-anak di Bethlehem ketika Mesias datang yaitu Yesus. Yahudi mengaitkan dengan Migdal Eder sebagai makbulnya doa atau terkabulnya doa Rahel. Israel akan kembali dari pembuangan Babel atas pimpinan sang Raja Mesias. Kan begitu kan? Jadi Raja Mesias selalu membebaskan dari penindasan, dari perbudakan. Nah menariknya ketika Bar Kokhba itu seorang pemimpin pergerakan Yahudi, nasionalis Yahudi pada abad kedua, ya, itu kemudian memimpin pergerakan melawan tentara Roma, itu oleh Rabi Akiba dilantik dia jadi Mesias. Nah, makanya kemudian perang Yahudi bahkan dia sempat mencapai kedaulatan hanya beberapa saat yang singkat. Maka kemudian Bar Kokhba itu, ini kita abad pertama kita bicara ini. Kemudian dia menerbitkan mata uang Bar Kokhba itu. Lalu dia juga menghidupkan kembali tulisan Ibrani yang dikenal dengan Paleo Hebrew. Kenapa? Untuk mengenang kejayaan Raja Daud. Jadi Raja Daud kan itu nulisnya pakai bahasa Ibrani, hurufnya namanya Paleo Hebrew. Jadi seperti kita ngomong begini bukan sekedar tuh kira-kira, enggak, ini ada prasastinya itu. Misalnya nama Raja Daud muncul dalam prasasti Teldan. Ada ungkapan Bet David, ya itu ada hurufnya Bet, wujudnya seperti apa, ya huruf yodnya seperti apa. Itu kan bisa dibandingkan antara prasasti Teldan dengan huruf Ibrani sekarang. Lalu ada juga misalnya prasasti kalender Geser itu kira-kira dari zaman Salomo. Sehingga ini bukan sekedar keyakinan, tetapi ini benar-benar bisa dibuktikan secara historis. Ya, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikian Rahel mati. Saya ulang lagi bacaan ini. Lalu dikuburkannya di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ini kejadian, kitab Kejadian. Pasal 35 ayat 18 dan ayat 19. Perhatikan hubungan antara Benyamin dan Efrata, Bethlehem. Tetapi pada masa Nabi Yosua nanti ketika pembagian tanah-tanah pusaka setelah zaman Musa, itu jauh kemudian setelah setelah zaman Yakub, ya, ini sudah setelah zaman Yakub, setelah Musa mati, kemudian zaman Yosua kan dibagi tanah-tanah pusaka untuk 12 suku. Nah, Benyamin mendapatkan bukan di wilayah Bethlehem, tapi di wilayah yang sekarang itu Ramalah itu. Nah, padahal kuburannya Rahel ada di wilayah Bethlehem. Maka bagaimana kalau kita tidak paham kedua kejadian ini, orang akan mempertentangkan antara Kejadian 35 ayat 18 dan 19 dengan 1 Samuel pasal 10 ayat 2. Di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Lah, mana sekarang? Kuburan Rahel itu
di wilayah tanah pusaka yang diberikan kepada Benyamin di Selsah itu kira-kira 15 kilometer kalau sekarang ya, di sebelah utara Yerusalem. Jadi itulah yang namanya kota Ramallah sekarang, ibu kota Palestina. Nah, sementara kuburannya Rahel itu di Bethlehem. Bagaimana mendamaikan ini? Jadi di daerah Benyamin atau di daerah Yehuda, karena Bethlehem itu menjadi pusaka bagi Yehuda. Di mana ini? Jadi begini, 1 Samuel pasal 2 bisa diartikan, sekarang mereka berada di dekat kubur Rahel. Ya, kubur Rahel di mana? Di Bethlehem. Dan ketika kamu bertemu mereka, kamu akan menemukan mereka di wilayah perbatasan Benyamin di Selsah. Itu tafsiran Rabi Rasi. Nah, tafsiran Rasi pun kalau benar ya kita pakai, enggak apa-apa kan. Tapi kalau salah ya kita bandingkan kalau ada yang lebih tua daripada Rasi abad 11 misalnya Yosefus, ya kita pilih Yosefus karena dia saksi sejarah dari abad yang lebih awal gitu loh kira-kira. Kalau Rasi menafsirkan tentang misalnya sosok Bar Kokhba misalnya ini, dibandingkan dengan Yosefus menyaksikan sosok Bar Kokhba, ya harus percaya Yosefus karena Yosefus hidup sejaman dengan zamannya Bar Kokhba. Sementara Rabi Rasi itu 10 abad kemudian kan gitu loh. Kira-kira pola pikirnya mesti historis begitu. Jangan hanya karena saya orang Yahudi maka rabi saya adalah Rasi, rabi saya Rambam misalnya. Tidak bisa seperti itu. Ini ngomong sejarah itu ya harus netral. Kemudian bagaimana dengan Rama? Rama itu tempatnya ya di suku Benyamin itu. Seperti ratapan yang ditulis dalam Yeremia pasal 31 15. Di mana suara Rahel terdengar di Rama. Ketika ia menangisi anak-anaknya. Rama terletak di utara. Tidak terletak di Bethlehem. Maksudnya kira-kira. Rahel menangis di jalan Efrata. Artinya itu gambaran simbolis tentang bagaimana hubungan psikologi seorang ibu dengan anak-anaknya yang mengalami penindasan dan sebagainya. Kemudian tetapi dia tetap mengingat anak-anaknya dengan apa peristiwa-peristiwa yang terjadi atas Bani Israel itu dengan perhatian lebih dekat kepada Benyamin yang ketika melahirkan dia harus dibayar dengan kematiannya. Jadi artinya ada suara menangis di Rama, itu artinya dua ini dihubungkan. Ayahnya menamai Benyamin, Rahel matinya di Efrata. Jadi ini bukan yang bertentangan, makanya mesti banyak membaca, banyak referensi. Tidak cukup hanya membaca Alkitab kemudian bikin seri ahli kristolog dari mana itu. Kan gitu saudara-saudara ya. Kita lanjutkan. Nah, lalu hubungan Migdal Eder dengan Sang Mesias. Ini disebutkan, ini bukan tafsiran Kristen. Makanya kalau di dalam iman Kristen ada ungkapan bahwa malaikat memberikan kabar gembira kepada para gembala di padang. Hari ini akan lahir bagimu Mesias Adonai di kota Daud misalnya. Mesias Tuhan di kota Daud seperti Injil Matius. Lalu Anda tidak paham konteks teologisnya, konteks historisnya, lalu mengatakan mana ada musim dingin, gembala menggembalakan dombanya di padang. Nah, itu kan orang Eropa itu yang ngomong begitu kan. Anda tidak tahu bagaimana situasi, bukan hanya situasi apa ya, situasi pergumulan teologis sesama Kristen, tidak bisa seperti itu, tapi dilihat dari konteksnya, ya, bahwa yang disebut dengan padang gembala di dalam Injil Lukas itu bukan padang gembala biasa, itu sebetulnya Migdal Eder, dan Migdal Eder itu kaitannya dengan apa? Dengan Mesias yang akan datang, dan ini bukan tafsiran Kristen. Unital Yaakov, Ufras lemah keneha, Bihalil Magdala Eder Atra Demitaman Atit ya Detliki Malka Mesika Bisof Yomana. Dan berangkatlah, ini dalam bahasa Aram ini karena Targum Yonatan.
Kalau kita menyebut kitab Kejadian, Targum Pseudo Yonatan. Kalau ini Targum yang memang ditulis Yonatan. Maka berangkatlah Yakub memasang kemahnya. Ini sebetulnya tafsiran dari Kejadian pasal 35 ayat setelah kematian Rahel. Ayatnya itu adalah ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, menara kawanan domba. Ini diterjemahkan oleh Targum Yonatan, ya. Dan berangkatlah Yakub memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, tempat di mana Raja Mesias akan menampakkan diri pada hari-hari akhir. Inilah latar belakang Lukas pasal 2, di mana malaikat memproklamirkan kehadiran Mesias di padang gembala. Ya, itulah yang disebut dengan Migdal Eder. Tidak usah dikaitkan dengan musim dingin di Eropa. Ini persoalannya kan gitu. Makanya Kristen itu terlalu jadi agama barat itu, Pak. Makanya kita kemudian sulit mencari akar kita. Lalu satu lagi, Mika pasal 4 ayat 8. Dalam teks bahasa Ibrani aslinya tertulis Ve'atah Migdal Eder, hai engkau menara kawanan domba. Dalam Targum Yonatan dipersonifikasikan sebagai Raja Mesias karena Migdal Eder itu dikaitkan dengan Mesias yang akan datang. Wat Mesiha de Israel. Artinya, wahai sang Mesias Israel. Jadi Migdal Eder itu dipersonifikasikan sebagai Mesias Israel karena tempat itu Mesias akan hadir. Dan kaitannya apa? Kaitannya itu tadi ketika mereka berangkat ke pembuangan, melewati kubur Rahel, dia memanggil-manggil ibunya orang Israel itu. Dan ibunya menangis, suaranya terdengar di Rama. Kenapa? Karena dia ingat akan anak-anaknya, secara khusus Benyamin yang tinggal di wilayahnya ada di wilayah Rama tadi. Nah, berdasarkan harapan mesianik yang sama, maka sang Mesias akan menyatakan dirinya di menara kawanan domba. Sehingga Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 memberitakan pewartaan malaikat akan lahirnya juru selamat sang Mesias, Tuhan di kota Daud. Demikian pula pengaitan erat tangisan Rahel atas pembuangan Israel di Babel dan harapan penebusan kedatangan Mesias dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 dikaitkan dengan pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem oleh Herodes Agung dengan maksud menghalangi kedatangnya Raja Yahudi, mencerminkan pola pikir Yahudi yang sama. Jadi kalau sekarang ini kan banyak orang yang kemudian tidak mengerti mengait-mengaitnya tafsir dan sejarah dan arkeologinya. Kemudian orang mengatakan ini Kristen membaca kitabnya Yahudi. Kristen itu ya Yahudi. Enggak ada Kristen membaca kitabnya Yahudi. Kristen itu bagian dari Yudaisme. Karena apa? Di situ ada Saduki, ada Parisi, ada Nosrim atau Nesarim atau Nasrani. Itu sebutan orang Yahudi tentang pengikut Yesus orang Nazaret. Ada Eseni, ada Selot, ada Saduki, ada Parisi. Dan di situ ada Nasrani. Maka Kristen adalah bagian dari Yudaisme. Wong murid-muridnya Yesus juga 12 rasul itu Yahudi semua. Kan gitu kan? Nah, tapi kemudian Yahudi yang sekarang ini, maka jangan minder dengan Yahudi-Yahudi sekarang ini. Ini yang disebut Yahudi Rabbinik, itu pengembangan kemudian dari abad kedua pasca runtuhnya Bait Allah. Kan begitu kan? Maka mengembangkan sikap tersendiri yang kemudian salah satunya reaksi terhadap Kristen gitu loh. Nah, makanya Mesias tidak ada itu Mesias yang adalah Tuhan. Ya memang abad kedua tidak ada karena mereka menolak Yesus. Tapi coba lihat naskah Qumran. Naskah Qumran kan lebih tua daripada Yahudi sekarang ini. Naskah Qumran dengan jelas dalam banyak naskahnya. Mesias itu adalah anak Allah. Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikroneh. Misalnya naskah di gua keempat. Mereka akan menyebutnya dengan anak Allah.
mereka akan memanggilnya dengan anak Allah yang maha tinggi. Lah itu persis dengan Lukas pasal 1 ya 35, 36 gitu loh. Ini memahami, kita mesti memahami secara historis. Lalu kaitannya dengan pembunuhan anak-anak dengan nubuat Yeremia tentang Rahel menangisi anak-anaknya. Dikait-kaitkan sama orang Kristen dengan Yesus. Lah apa Yeremia juga tidak mengkait-kaitkan tentang pembuangan Babel dengan tangisan Rahel di apa namanya Efrata. Itu memang cara menafsir orang Yahudi memahami seluruh kejadian kontemporer itu dalam terang kitab suci. Gitu loh. Makanya kemudian ada yang mengatakan, wah itu dikarang-karang sama orang Kristen. Dari Mesir ku panggil anakku. Ini kan nggak ada kaitannya dengan pelarian Yesus dan keluarga kudus ke Mesir. Ini kaitannya dengan keluaran. Ya betul, itu memang keluaran. Tapi nubuat itu bisa double fulfillment. Contohnya ini tadi. Iya kan? Jadi kalau itu kemudian ayat itu dikaitkan dengan pembuangan Babel, ya, kemudian bagaimana rabi-rabi sendiri mengutip teks-teks yang adalah keluaran dari tanah Mesir, dipahami kembalinya kembalinya dari Babel, itu bisa-bisa saja. Nah sekarang bagaimana sekarang jalinan seluruh konsepnya itu harus jelas. Makanya saya membaca Alkitab lewat ngaji Alkitab ini tidak sekedar membaca normatif. Kalau membaca normatif itu ya banyak orang yang bisa melakukan itu, tetapi bagaimana menjalin hubungan antara pesan teologisnya, fakta sejarahnya, bukti arkeologinya, metode tafsirnya dari abad ke abad supaya lebih lengkap. Nah, ini adalah keluarga Yakub ya. Setelah diceritakan keluarga Yakub, maka ini 12 suku ini ya, anak-anaknya dari Lea, kemudian Lea menunjuk hambanya melahirkan siapa saja, itu saya kira tidak usah saya kutip karena ini sudah terbiasa di pelajaran normatif di gereja. Nah, sekarang terakhir, apakah pasca pendirian mezbah di Babel semuanya kemudian jadi orang suci? Tidak juga. Dosa belum berhenti. Ruben anak Yakub dari Lea tidur dengan Bilha hamba ayahnya. Wah, ini lagi heboh. Tapi ini bukan ayat yang sifatnya disuruh nyontoh kita, tidak. Ini adalah rekaman peristiwa apa adanya. Bahwa kehidupan yang penuh dengan dinamika antara dosa dengan kebaikan ilahi. Kalau dalam istilah Yahudi, pertarungan sengit antara Yetzer Hara dan Yetzer Hatop, kehendak baik dan kehendak buruk dalam diri manusia terus berlangsung. Nah, sedikit saja kita lengah dari penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita bisa jatuh. Nah, tetapi juga kisah pertobatan lebih besar juga terjadi, khususnya yang menggambarkan pertobatan Esau. Nah, yang menarik, Kejadian pasal 35 ayat 22b dan 20 sampai 29. Seperti Ismail dan Ishak hadir pada saat pemakaman Abraham, itu membuktikan bahwa konflik antara Hagar dan Sarah itu sudah selesai ketika Ismail dan Ishak hadir pada pemakaman Abraham. Begitu juga Yakub dan Esau hadir pada pemakaman Ishak. Rekonsiliasi dua bersaudara yang konflik tajam itu, bahkan gara-gara takut sama Esau itu Yakub sampai pergi ke Mesopotamia, sekarang sudah berdamai, saling memberkati, dan itulah pesan yang bisa dibaca dari seluruh pasal 36. Ya. Lalu coba kita perhatikan ya. Kejadian pasal 36. Di situ ayatnya bukan ayat 3 dan 4 itu ya. Bukan 34. Istri Esau adalah Yudit, anak Beri. Dan yang kedua adalah Basmat, anak Elon, orang Het. Kejadian 28 ayat 9. Esau mengambil sebagai istrinya Mahalat, anak Ismail, adik Nebayot.
Kemudian kejadian pasal 36 ayat 2, istri Esau adalah Ada anak Elon orang Het dan Oholibama anak Zebon orang Hewi. Sementara itu kejadian 36 ayat 3, anak Ismail yang diperistri Esau adalah Basmat anak Ismail anak Nebayot. Jadi bagaimana ini? Basmat itu anaknya Ismail atau anaknya Elon? Nah, orang bingung, lalu menuduh, wah Alkitab ini sudah dipalsukan, kan gitu kan. Ini lagu-lagu lama seperti ini. Saya malah suka ini karena sambil sedikit-sedikit mengajar kan. Ya kalau awam ya jangan keterlaluan lah, nanti ditertawakan ayam nanti. Kan gitu, saudara. Perhatikan sekarang ya. Nama-nama yang sama itu di dunia Timur Tengah itu biasa. Ya, bukan terjadi hanya pada masa zaman dulu, sampai sekarang pun, ya. Orang dulu dosen saya di Kairo itu namanya Ibrahim. Bapaknya namanya Ibrahim, kakeknya namanya Ibrahim. Kakeknya bernama Sa'ad, bapaknya namanya Sa'ad. Dia punya nama Ibrahim, anaknya dia namanya Ibrahim. Jadi kalau ngomong Ibrahim bin Sa'ad kan itu kan. Itu biasa yang seperti itu. Makanya di dalam kitab suci Perjanjian Baru itu disebutkan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Karena banyaknya orang yang bernama Maria. Nah sekarang bandingkan sekarang. Kenapa Basmat ini anak Elon atau itu adalah anak Ismail? Ini jangan-jangan salah ketik ini. Berarti firman Tuhan bisa salah. Ini harus membaca secara utuh ya. Yang pertama, menulis kitab suci itu dalam tradisi Masoretik aja abad ke-5 Masehi. Itu begitu satu huruf keliru, itu seluruh halaman itu harus dibuang, harus dihapus. Dari nol lagi dia nulis. Itu menunjukkan bahwa tradisi penulisan kitab suci itu sangat seksama. Makanya itu sampai dihitung apa huruf-hurufnya. Itu kalau dalam tradisi Masoretik. Ya sekalipun ada naskah yang lebih tua, yaitu naskah Qumran yang memakai misalnya matriks leksionis yang menentukan huruf-huruf vokalnya yang berbeda ya, dengan sistem Nikut yang dikembangkan oleh misalnya Masoretik. Tetapi terlepas daripada itu, keseksamaan dalam menyalin kitab suci itu diakui semua orang. Ya, karena apa? Semua teks sekalipun itu ada varian yang berbeda. Dua-duanya dipertahankan, tidak pernah dibakar, tidak pernah dihancurkan. Anda bisa membandingkan dengan mudah antara misalnya teks Qumran dengan teks Masoretik. Sampai sekarang naskahnya ada. Bahkan sekarang sudah di-online-kan sebagian di internet. Ya, itu kira-kira. Jadi ketika itu nulis hanya lompat pasal yang sedikit, itu keliru, itu tidak mungkin. Karena naskah-naskah lain pun juga konsisten mengungkap itu, bunyinya sama gitu loh. Jadi jangan memakai terjemahan sebagai standar tuduhan, itu salah. Nah, sekarang ini saya coba bagaimana membaca tafsiran para rabi dan itu bisa dibandingkan dengan tafsiran para bapak gereja. Jadi ada anak Elon itu sama dengan Basmat anak Elon. Sedangkan Oholibama itu sama dengan Yudit. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, kita harus lihat, misalnya saya bandingkan dengan tafsir Rasi ya. Ia dinamai Basmat. Jadi anaknya Ismail namanya juga Basmat. Anaknya Elon namanya juga Basmat. Oh, ini sekedar dicocok-cocokkan, enggak dicocok-cocokkan. Nah, saya tunjukkan. Ia menamai Basmat karena ia mempersembahkan wangi-wangian untuk menyembah berhala. Bisamim le abudah zarah. Ya. Maka Basmat itu berkaitan dengan kata wangi-wangian, bisamim, ya. Kemudian Esau mengganti nama Oholibama. Ini menurut tafsiran Rasi. Kemah di tempat tinggi artinya. Menjadi Yudit. Nah, kata Yudit itu berasal dari kata Yadah.
yang artinya memuji, ya, atau wanita terpuji. Tapi juga bisa berarti Yudit itu wanita Yahudi. Cuma secara historis, karena pada waktu itu kata Yahudi itu masih terkait dengan nama dari 12, salah satu dari 12 anak-anak Yakub, belum menjadi satu komunitas dengan nama Yahudi. Maka tafsiran-tafsiran Rabi dari abad pertengahan dalam hal ini bisa diragukan. Karena apa? Jelas bahwa kata Yahudut, Judaisme itu baru muncul abad kedua sebelum Masehi. Itu pada masa Makabe. Kapan? Ketika orang Yahudi harus mengkontraskan cara hidupnya yang berbeda dengan gaya Yunani. Maka ada Helenisme, ada Yudaisme gitu loh. Nah, pada zamannya Yakub sendiri nama Yudaisme belum ada. Ya cuman adanya Yehuda itu anaknya Yakub itu saja. Nah, kalau kita membaca tafsiran-tafsiran Yahudi modern, seolah-olah nama Yahudi itu sudah ada, Yudaisme itu sudah ada pada zaman anak-anak Yakub. Itu kan melihat sejarah sebelumnya dalam konteks pada zamannya. Itu mirip sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua nabi itu agamanya Islam. Itu prasastinya mana? Tunjukkan satu prasasti aja, enggak usah jauh-jauh. Sedangkan ada prasasti apa namanya Hidusaka Haumasaka pada kuburan Raja Darius, ya, abad ke-3 sebelum Masehi, ya, 3 sebelum Masehi. Artinya di situ apa? Ada apa namanya eksistensi agama yang disebut Hindu Saka dan Haumasaka. Prasasti Buddha itu juga muncul pada abad ke-3 Masehi dan itu ada prasastinya. Kalau memang waktu itu ada zamannya Ibrahim ada agama namanya Yahudi atau apa namanya Kristen, ya pasti ada prasastinya. Atau misalnya pada zaman Ibrahim ada agama namanya Islam, itu tidak masuk akal lah. Sama dengan tidak masuk akalnya ketika Yahudi dipahami sebagai Yudaisme, padahal itu baru menjadi nama dari anak-anak Yakub. Itu mesti lihat perkembangan runutnya. Tapi kalau konteksnya Yudit itu dipahami sebagai yadah, ucapan syukur, pujian, ya masuk akal. Karena apa? Pertobatan Esau ditunjukkan dengan penolakannya atas Abu Dazarah. Ini menurut tafsiran Razi. Kalau yang ini bisa diterima. Begitu juga Esau memanggil Basmat anak Ismail. Namanya sama dengan Basmat anak Elon. Dengan Mahalat. Karena ketika Esau menikahinya dosa-dosanya telah diampuni. Nama Mahalat dari akar kata yang berarti pengampunan. Maka kalau di dalam tafsiran misalnya Agada Sefer Samuel, ya, Selusah Mohelim, 3 pengampunan, ya, Selusah itu 3, Mohelim itu akarnya sama dengan Mahalat, ya, menjadi proselyt 1, menjadi Yahudi, artinya berperilaku hidup seperti orang Israel, proselyt. Apakah itu masuk akal? Ada dicontohkan tadi kan, zamannya Yakub ketika Hemor yang melamarkan untuk anaknya Sikem karena dia sudah mencemari Dina, kakak-kakaknya Dina bicara apa? Kamu harus disunat seperti kami. Berarti di sini ada upaya proselitisme dari zaman bapak-bapak leluhur. Kan begitu. Makanya dari Selosah Mohelim itu salah satunya hidup dengan cara yang sama dengan Yudaisme. Atau Yudaisme itu sebutan kemudian. Hidup dengan cara orang Israel, yaitu kitan atau sunat. Yang kedua, dia menaikkan standar kehidupannya dengan pertobatan, keagungan moral. Dan yang ketiga, dengan dia menikah dengan putra Ismail itu berarti dia sudah mengalami pengampunan itu tadi. Makanya anak yang dulu namanya Basmat, wangi-wangian, sama dengan anaknya Elon juga namanya wangi-wangian, itu dinamakan dengan Mahalat. Dan tradisi pergantian nama itu muncul dalam seluruh kitab suci. Misalnya Abram jadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Israel, kan begitu kan? Makanya Basmat menjadi Mahalat. Jadi ini bukan ayat-ayat yang dianggap pertentangan.
Nah, pada bacaan-bacaan selanjutnya setelah dia menceritakan tentang syair ya, bagaimana Yakub itu punya keturunan menjadi cikal bakal yang tinggal di wilayah Seir, kemudian raja-raja Edom itu keturunan dari Esau, itu kemudian diceritakan bahwa mereka sudah berjaya sebagai kerajaan sebelum orang Israel sendiri berjaya sebagai kerajaan. Itu lihat bagaimana kasih Tuhan terhadap orang yang benar-benar melakukan pertobatan dalam hidupnya. Jadi kisah ini sangat menarik antara Yakub dengan Laban, Yakub dengan Esau, dan kiranya apa yang kita pelajari ini menjadi berkat bagi kita semua untuk membaca kitab suci dengan cara atau metode yang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya?
Engkau tentu tahu, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.